Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkina Fatimah Siregar. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026 Kemendikti Saintek gelombang 5, angkatan 33 kelompok 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, punya nilai dasar dan etika profesi, netral, bebas intervensi politik, serta bersih dari KKN. Undang-undang ASN mendorong pergeseran yang dulunya itu dari sekadar administrasi kepegawaian menjadi Human Resource Management ataupun SDM itu sekarang sebagai aset yang dikembangkan, yang dulunya juga dari Cost Career System ataupun melalui senioritas ke Open Career System yang menekankan kompetisi dan kompetensi dalam promosi ataupun pengisian jabatan. Sebagai dosen, kenapa harus masuk ke pelayanan publik? Dosen ASN maupun pegawai itu sama saja fungsinya sebagai fungsi ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik dan pemersatu bangsa. Nah, dosen ini melalui pendidikan nanti dapat mengoutput kualitas layanan. Contohnya kalau di bagian kesehatan yaitu kesehatan ibu dan anak. Dalam manajemen ASN ada yang dinamakan sistem merit. Kuncinya yaitu objektif dan adil. Dalam sistem merit ini, keputusan manajemen SDM baik rekrutmen, promosi, mutasi, pengembangan dan lain-lain itu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, bukan karena kedekatan ataupun dia siapa. Contoh konkret yaitu seperti perekrutan CPNS memakai sistem CAT ataupun Computer Assisted Testing untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan mengurangi intervensi personal. Contoh lainnya, jika koordinator prodi memilih koordinator praktik klinik, seharusnya yang dipilih bukan karena paling lama atau paling akrab, tapi karena memang punya kemampuan koordinasi, paham keselamatan pasien, komunikasinya bagus dengan lahan praktik, dan kinerjanya terbukti. Contoh lainnya yaitu jika pengembangan kompetensi, dosen yang perlu peningkatan kompetensi itu dan punya kinerja baik harus punya kesempatan ikut pelatihan yang relevan. Itu lebih adil dan dampaknya langsung ke mutu pembelajaran. Baik, kita masuk ke Smart ASN. Smart ASN di sini yaitu kita sebagai seorang ASN semenjak COVID-19 ada, itu kita dituntut menjadi mendadak digital semuanya. Sekarang kerja kita nggak bisa lepas dari digital, mulai dari LMS, rapat online, melakukan data penelitian, sampai edukasi kesehatan lewat media sosial, itu semuanya dilakukan digital. Nah, dalam Smart ASN ini ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. Digital skill yaitu kemampuan memahami dan menggunakan perangkat dan sistem digital dalam aktivitas sehari-hari. Seperti kita seorang dosen untuk mengisi penilaian mahasiswa, membuat bahan ajar melalui PowerPoint ataupun Canva, membuat kuis, dan juga mengisi BKD di Sister, itu dengan menggunakan platform digital. Dan kita harus mampu beradaptasi untuk bisa memahami menggunakan platform digital tersebut. Kedua yaitu digital ethic. Digital ethic ini kita semua harus mampu mengembangkan tata kelola etika digital dalam keseharian. Nah, meskipun di dunia digital kita harus mempunyai etika seperti di dunia nyata. Dimana contohnya yaitu ketika kita berkomentar di grup dosen ataupun mahasiswa itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak siapapun. Kemudian ketika kita mengirim email ataupun WhatsApp ke atasan ataupun ketika membalas email itu harus memberikan komentar yang positif, tidak berbau hal unsur sara dan tidak negatif. Kemudian menghindari mempermalukan mahasiswa di forum publik dan juga bisa mengutip sumber ilmiah itu dengan benar. Jadi kita tidak boleh plagiarisme. Kemudian yang ketiga yaitu digital culture. Digital culture ini kemampuan membangun wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Contohnya ketika komunikasi edukasi kesehatan yang harus menghargai budaya setempat, misalnya saat membahas tradisi pasca melahirkan. Kemudian memberikan konten kesehatan itu tidak boleh merendahkan kelompok tertentu dan juga harus menguatkan warga negara digital yang berkarakter. Dan
harus juga membangun ruang digital yang sehat, harus menghargai perbedaan, di mana Indonesia ini seperti slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang terakhir yaitu digital safety, di mana digital safety ini mampu bagi seorang ASN harus mampu mengenali dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Nah, contohnya yaitu tidak mengunggah foto atau rekam medis pasien atau identitas ibu dan bayi kalau kita sebagai bidan ya. Kemudian mengamankan dokumen penilaian mahasiswa, data penelitian dan data mitra lahan praktik, dan juga harus berhati-hati ketika ada tautan yang mencurigakan di email ataupun WA grup kampus. Kesimpulannya, manajemen ASN itu sistem yang bikin kita profesional dan adil. Smart ASN itu kemampuan kita untuk kerja cerdas di era digital. Kalau dua-duanya jalan, kualitas pendidikan ini akan naik dan layanan ke masyarakat juga makin bermutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.